Selamat datang kembali di Impresi, saluran atau YouTube channel yang diperuntukkan kepada pembangunan kepariwisatan, ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia. Bersama saya, Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Saat ini saya berada di Jalan Gegedek, tidak jauh dari pusat kota Tanjung Pandan. Terdapat beberapa tempat makan yang menurut saya sangat menarik dari zaman dulu. Ada namanya Rumah Makan Sakato yang sudah sangat melegenda di Pulau Belitung. Dan tentunya mereka punya juga ayam lunak Panglima yang merupakan kreasi anak Belitung yang berinovasi terhadap kuliner-kuliner yang cocok untuk lidah kekinian. Dan sekarang saya habis olahraga, saya pengen nyobain sesuatu yang tidak terlalu berat tapi tetap menggugah selera. Saya tadi sudah lihat ini ya. Ini namanya Sultan ya. Wah, ini kayaknya bakal mahal nggak sih? Sultan, cendol dan batagor. Kalau dari gambarnya ini semua menggugah selera saya. Apalagi saya lagi pengen yang super segar dan juga wah, batagor. Kayaknya cocok nih buat lidah saya. Ayo ikuti saya terus di Impresi. Nah, sekarang saya mau pesen nih batagor. Ternyata tulisan sultannya ada strinya. Ini kayaknya saya salah tadi. Harusnya Sri Sultan cendol dan batagor. Nah, sekarang saya mau pesen. Orangnya lagi sibuk, tapi nah ada ibunya nih kayaknya. Iya, Pak. Ibu pemiliknya ya? Iya, Pak. Oh, dengan ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri ya? Iya. Oh, pantas namanya Sri Sultan ya? Cocok banget ya? Kok bisa pas gitu ya? Iya. Wah, keren banget ini. Oke, sahabat Impresi, saya pengen nanya lebih lanjut sama langsung yang punya Sri, Bu Sri ya? Iya. Bu, ini sudah berdiri berapa lama? Kalau kita ini baru berapa bulan, Pak? Beberapa bulan? Iya. Di saat pandemi ya? Iya, benar. Kenapa sih? Udah punya Sakato, Iya. udah punya ayam lunak Panglima, melahirkan ini lagi? Iya, jadi ceritanya itu apa? Sebenarnya ini pecahan menu. Pecahan menu. Ya, pecahan menu dari menu sebelumnya yang ada di Panglima. Jadi dulu tuh ada bermacam-macam es kan. Oh, jadi, oke. Jadi pas pandemi kemarin kepikiran kita nggak boleh nyerah. Jadi harus berpikir terus gimana caranya bisa buka lapangan pekerjaan. Inovasi Tapi dengan budget yang sedikit gitu. Oh, lebih rendah lebih ya. rendah dan Okay. Dan tidak berat gitu, bukan makanan berat. Okay. Nah, jadi kita ngambil dari Ini yang mimpi dulu apa ada inspirasi dari orang lain? Enggak. Ada wangsit begitu dari sultannya atau gimana? Enggak, emang ada rencana waktu kita merubah brand ayam lunak Panglima ini. Jadi menu lamanya itu kita hilangkan. Dulu namanya Kedai SS. Kedai SS ya. Oke, berubah nama menjadi ayam lunak lunak Panglima. Panglima. Dan ini sudah haki juga. Iya, sudah haki juga. Sudah punya 2 cabang ya saya lihat ya. 3. Pak. 3 ya. Di mana satu lagi? Di Pangkalalang. Pangkalalang ya. Oh, Pangkalalang, Jalan Sudirman, Jalan Sudirman, Prawas sama sama di sini Iya. pusatnya ya. Heeh. Oke, sekarang kalau yang Sri Sultan ini baru berdiri beberapa Iya. bulan. Dan Ibu memberanikan diri di saat pandemi itu lahirkan ini. Iya. Ini cabang sudah berapa? Ada 3. Wih, beberapa bulan sudah langsung 3. Iya. Ini franchise apa langsung milik sendiri Milik semuanya? sendiri, Pak. Milik sendiri Iya. ya. Modalnya gede dong kalau gitu. Enggak. Ya. Iya. Oke, ini kalau namanya Sri Sultan, harga jualnya harga Sultan nggak? Berarti boleh dicek deh. Boleh Sultan dicek ya. apakah nih? Oke, ini saya lihat banyak Yang sekali gambar-gambar menarik, Bu. rasanya Ada es Sultan, Shanghai, es durian keju, es kacang merah, es cendol, batagor. Ini rata-rata harganya berapaan sih? Dimulai dari harga berapa? Dari 15.000. 15.000 ya. Porsinya gede ya? Porsinya besar. Bisa 2 orang dong? Bisa. Wih, mantap sekali ya. Nah, ini pangsa pasarnya ditujukan buat anak muda kekinian, orang tua, atau apa? Kalau Atau semua kita kelas? Keluarga. Keluarga? Iya. Keluarga cocok ya? Cocok. Oke. Dan ini semuanya homemade, bikinnya Iya, sendiri? Sendiri semua. Pak. Nggak ada yang katakanlah dikirim dari luar? Nggak ada. Kecuali Semua. durian aja. Oh iya, Tapi iya. kemarin Durian karena nggak musim ya? Masih pakai durian kita. Oh, kalau pas musim pas durian di musim jadi Belitung, kita stok, kalau musim durian Belitung udah lewat, terpaksa kirim dari kirim luar dari ya? luar, ya. Atau beli saja durian yang banyak di frozen? Iya, kemarin Bisa ya? waktu musim durian kita frozenin semua dari Oh Belitung, begitu. ya. Oke Ibu, saya nanti mau tanya lebih lanjut ya Iya, soal kiat boleh. Ibu dan semangat Ibu membangun usaha ini. Iya, Tapi boleh, sebelumnya saya boleh pesan dulu nggak? Boleh Pak, ini di sini. Tapi saya minta Ibu yang pilihin saya yang terbaik. Iya. Ya. Tapi porsinya jangan terlalu besar banget ya. Mana yang terbaik menurut Ibu? Ibu pesankan. Kemudian kalau ini batagornya ya. Iya, kalau ini batagor. Oke. Bapak suka durian nggak? Saya suka durian, tapi tidak boleh banyak-banyak. Nggak boleh. Kalau di sini kita lebih nonjolin ke es cendol durian. Es cendol durian ya? Iya, karena Wih.
maksudnya baru kita aja yang ada Ah, produk ini. oke. Boleh betul, saya Boleh, coba ya. coba ya. Sama, nah itu, Batagor. itu pasti enak tuh. Udah kelihatan, wah, Ya, ini bikin ini crispy banget. Ini bikin sendiri semua ya. Semua, Pak. Cendolnya Nah. juga sendiri kita. Yang paling penting dalam sebuah penyajian batagor itu adalah crispy-nya, kemudian kuah kacangnya. Nah, saya penasaran dengan kuah kacangnya. Batagornya sekarang ada 2 macam. Dua macam? Ya, ada kuah kacang sama batagor kuah. Batagor kuah, Ya. oh. Heeh. Wah, menarik ya. Nggak kalah sama di Malang kayaknya nih ya. Oke, kita boleh coba ya. Oke, ayo, Tapi Pak. kita boleh duduk di mana, Bu? Boleh. Silakan, Bapak mau di mana? Oke. Kira-kira. Ya, Baik, yang paling enak ya. paling enak. Saya rasa di sini boleh ya. Boleh. Oke, baik. Silahkan Pak. Ya. Di sini aja. Pak. Baik, makasih. Oke, sahabat impresi, kita kembali lagi. Saya sekarang mau ngobrol lebih dalam dengan Bu Sri, seorang entrepreneur bidang kuliner. Ibu usaha kuliner udah berapa tahun sebenarnya? Kurang lebih udah 11 tahun, 12 tahun. 11 tahun, 12 tahun ya. Iya. Berarti sekitar tahun berapa? 2010, Pak. 10 ya. Eh, Kenapa mau usaha kuliner? Sebenarnya sih behind dari semua ini suami ya Pak ya, karena Oke. dia dari masih bujang lah istilahnya, emang suka dia masak? di dunia kuliner kan. Dunia Emang kuliner. Dia udah punya Restoran Padang? Iya, dia Oke. udah terus dia ngedirin kafe kan dulu. Iya, 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 iya. Nah, jadi waktu itu jadi pas nikah Hmm. kita bikin usaha baru. Usaha baru. Iya. Tapi di usaha yang baru ini, Ibu punya peran yang banyak tampaknya. Karena buktinya nama Sultannya aja dan nama Sri-nya di depan kan. Jadi yang Sri Sultan ini lebih banyak pemikiran Ibu atau suami nih? Sama Pak. Berimbang ya? Berimbang. Takut nggak dibagi nih ya sahamnya. Soalnya kalau produk dia yang pegang produk. Produk yang pegang ya. Iya. Tapi semua produk Ibu ini usaha kuliner sudah dihakikan ya. Sudah Pak. Jadi sebelum kita ngeluarin brand Sri Sultan ini, Hmm. kita masukin ke haki dulu. Ada kesulitan nggak di proses haki? Nggak ada. Pak. Nggak ada ya? Iya. Mahal sekali apa nggak? Terjangkau? Nggak. Murah ya? Terjangkau, ya. Dan PIRT semua perizinan mudah ya? Iya mudah Oke. sekali. Nah, Sangat dibantu. di saat pandemi seperti ini, sebelum mulai Sri Sultan ini Bu ada pengurangan karyawan nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Mm-mm. Justru sekarang dengan Justru hak sekarang, lahirnya iya. Sri Sultan Dua malah kali tambah. lipat tambah. Bertambah Jadi berapa karyawannya. orang sih karyawan Ibu total sekarang? Jadi sekarang kurang lebih 50. 50 orang Iya. untuk semua usaha kuliner Iya. Ibu di 3 cabang ya? Iya. Kalau untuk Sri Sultan ini sendiri berapa? Kalau Karyawannya? kita karena kita ada tim-timnya sendiri Pak. Hmm. Jadi kalau ada tim produksi ada sekitar 6 orang. 6 orang ya? Iya. Cukup banyak untuk Iya. produksi saja. Jadi kalau untuk tim outlet, Penyaji, outlet? outlet itu ada sekitar 7. 7 ya? Iya. Banyak juga ya. Dan semua ini rata-rata saya lihat anak muda ya? Iya. Ini lulusan SMK jangan-jangan? Kebanyakan lulusan SMK pariwisata ya? Iya. Bidang boga, tata boga ya? Iya, kebanyakan Oke, semuanya jadi swasta. nggak sulit lagi untuk Nggak, dilakukan nggak, training iya. ya? Jadi mereka kayaknya udah terbentuk, tinggal kita mengarahkan. Oke, dan kerja shift-shiftan ya? Iya, sip-sipan. Oke Bu, kalau untuk meracik menunya tuh, Hmm. kayak misalnya cendol durennya, segala macem, batagor, itu eksperimennya berapa lama sih? Eksperimennya itu kalau yang batagor itu nggak lama sih Pak, karena Atau itu resep keluarga yang turun-temurun? Enggak ya? Enggak. Jadi sebelumnya emang kita selalu mencoba dulu, bikin Ah. sendiri dulu, Mm-mm. sampai nemuin rasa yang pas baru kita SOP kan. Siapa yang disuruh coba? Kalau- Teman, tetangga, keluarga, atau kalau apa? Rata-rata sih teman. Itu Teman-teman sampai kesimpulan teman mengatakan ini enak nih, dulu. Iya. baru Ibu bersiap untuk jualan? Kadang nggak juga, karena memang untuk pengalaman rasa kan suami udah punya gitu kan. Oh. Jadi juga dia dengan pertimbangan. Jadi lidahnya jitu lah ya. Istilahnya gitu. Bu, mempersiapkan Sri Sultan ini dari ide, gagasan awal tadi, semangat awal tadi, sampai mulai opening itu butuh waktu berapa lama? Kalau openingnya itu di bulan Desember, Pak. Desember 2020. Iya, yang agak lamanya itu kita malahan bukan apa ya, di bangunannya. Oh, bangunannya, Padahal kecil, betul. cuman karena waktu itu pandemi itu maju mundur. Iya, iya, iya. Bangun Tapi nggak dengan bangun. bangunan nggak besar, akhirnya bisa jadi sesuatu yang Bisa, menarik iya. ya. Oke, jadi hanya 1-2 bulan tuh persiapan. Persiapan. Jadi kalau untuk langsung ke hakinya segala macam cepat. Cepat ya. Wah, langsung desain menu, Iya, langsung desain memutuskan menu, namanya, memutuskan nama, kemudian resepnya tadi, Iya. kemudian penyajiannya, harganya. Iya. Ya diskusi itu sangat cepat. Sangat cepat, iya. Karena sudah punya Lumayan. pengalaman tadi ya. Iya, lumayan. Ibu ada dibantu oleh tangan-tangan konsultan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini murni suami dengan Murni, Ibu ya. iya.
Hebat sekali ya. Ya, cuma Wah. di belakang kita ada juga Tim kreatifnya. kalau marketing dari kita sendiri masih, cuman kita ada karyawan desainnya gitu. Nah, Gitu. selama melahirkan Sri Sultan ini, ada nggak kendala yang paling ibu anggap, waduh, ini berat ini, kayaknya agak susah nih. Apa? Apa ya Pak ya kira-kira? Atau nggak ada, semuanya lancar gitu? Apa sih ada lah ya? Heeh. Paling ini awalnya semangat yang Iya. pertama, terus waktu itu bingungnya pas kita opening di pandemi, seperti apa nanti akan diterima masyarakat itu. Takut orang nggak berani datang makan, itu, ya atau karena nanti harus jaga jarak. karena takutnya daya beli konsumen pada saat itu lagi turun. Hmm. Jadi kita tuh agak ragu. Ternyata semua itu istilahnya terbantahkan gitu. Jadi Iya, pas kita tapi ibu punya tekad yang kuat untuk Iya. memulai itu ya. Iya. Dan buktinya akhirnya berhasil ya. Berhasil. Wah, pesanan saya udah datang tuh Bu. Iya, silakan Oke. silakan. Wah. Wih, Ini dia es cendol duriannya. mantap. Wah, ini ada tulisan. Iya, ini sebagai Oke. supaya biar di foto-foto orang kan. Mantap. Tujuan Cocok banget. Ini nyaman kabarek kawan, ndak nyaman kabarek kami. Ini sahabat impresi ya, tulisan ini saya suka banget ya. Kalau enak kabarin kawan, kalau kurang enak kasih tahu mereka. Maksudnya begitu. Itu bahasa Belitung ya. Bahasa Belitung. Jadi ini bagus. Ini untuk cermin ya, untuk koreksi sehingga kualitasnya makin bagus, rasanya makin nikmat ya. Kalau yang ini adalah Batagor kuah. Batagor kuah ya. Ini isinya berapa banyak Bu? Kalau ini ada 4 Pak. 4 Ada ya. tahu. Ini tahu Iya, polos ya? Atau ada tahu isi udah? Tahu isi. Tahu isi, Iya, kemudian 2 Itu pangsit goreng. pangsit goreng dan ini Pangsit rebus. pangsit rebus. Iya. Dan ini kaldu ayam atau apa? Enggak, ini kaldu sapi. Sapi ya? Iya. Ini pasti enak nih. Saya itu pencinta sapi, Bu. Kalau yang ini adalah Batagor. Batagor kuah. Wih, ini disajikan buat saya sebanyak ini atau memang standarnya seperti ini? Standarnya seperti itu, Pak. Wih. Ini hanya 15.000 aja, Pak. 15.000 saja, sahabat impresi. Dan ini berapa? 15.000 juga. 15.000 ini Kalau ini karena aku pakai durian jadi 25. 25. Ya, kalau yang original 55.000 saya sudah bisa bawa pacar bagi 2. Nah, Nggak bakal murah habis banget. sendiri ya. Nggak akan habis nih, 27.500 per orang untuk pacaran seharian. Dan makannya sudah kenyang ya. Iya, Bu, iya. nanti saya mau coba lagi, tapi Boleh, saya mau tanya-tanya lagi Bu ya. Iya, Pak. Pernah nggak kepikiran, ini saya salah usaha nih, saya pengen beralih usaha gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Malah saya semakin mantap. Semakin mantap ya, Iya, karena saya. mungkin pundi-pundi tabungannya makin banyak dari Enggak usahanya. sih. Atau karena punya satu hasrat, karena melihat banyak tenaga kerja terserap, bisa bantu keluarga Iya, mereka begitu. pengen gini kalau kita prinsipnya ya Pak ya, kalau untuk kepuasan batin karena manusia nggak bakal pernah puas, iya. tapi bagaimana kita hidup bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Jadi punya kebahagiaan tersendiri rasanya kalau kita bisa bantu orang lain lebih banyak. Gitu ya. Iya. Jadi kalau Ibu lihat sekarang pewirausaha di Indonesia atau khususnya di Pulau Belitung, UMKM atau ekonomi kreatif yang baru muncul kemudian berhenti, menyerah atau yang baru mau muncul, Ibu punya pesan apa sih kepada mereka? Kalau mau usaha jangan manja. Jangan manja ya. Iya. Dapat resep baru sahabat impresi. Kalau kemarin suruh fokus konsisten nih, jangan manja. Jangan manja. Nah, terus apa lagi Bu? Ada lagi? Kalau apa ya istilahnya jangan manja. Ngomong-ngomong jangan manja, Ibu sama suami itu dulu dimodalin orang tua nggak? Misalnya nih, saya kasih 200 juta untuk mulai usaha, enggak, ya? enggak. Bener murni dari Murni usaha dari sendiri. uang Nah, sendiri. itu dia, ya. Jadi Nggak kalau ada- nggak ada- pekerja-pekerja nggak ada Ibu sekarang ini yang 50 lebih itu, kalau mereka mau belajar bisnis sama Ibu pelit ilmu nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, Boleh. tetap ditransfer ilmunya. Ditransfer ilmunya. Kalau ada yang misalnya keluar ingin katakanlah punya usaha yang berbeda dengan Ibu, tapi kuliner, Ibu izinkan? Boleh. Boleh ya? Wah, baik Malah hati seneng. banget. Wah, dahsyat. Tapi ini belum ada soalnya. Belum ada ya? Saya cuci dulu, Bu. Tadi saya udah cuci tangan, tambah sanitizer. Saya mau coba dulu nih. Bagusnya coba yang panas dulu apa dingin dulu menurut Ibu? Boleh yang kacang dulu deh. Kacang dulu ya. Ya, Oke, nanti ini boleh ditaruh disuruh sini ya. Iya, Oke. kecapnya. Ini udah ada kecap kayaknya ya? Belum ya? Belum. Saya cobain ya. Wah, ini kayaknya enak nih. Waduh, ini Bu. Ini 15.000 saja ya. Iya. Wah, nggak rugi tuh Bu jualan begini. Enggak, Pak. Saya buka masker. Oke. Wah, ini
Ya, sahabat impresi ini kayaknya udah menggoda saya nih. Saya mau coba yang ini dulu ya. Ini kuah kacangnya enak sekali. Udah ada sedikit pedas, tapi tidak mengganggu ya. Kalau Anda kurang pedas, ini ada sedia cabenya. Ini udah rasanya perfect. Saya taruh sedikit kecap aja udah enak banget ya. Ini yang namanya apa nih, Bu? Kalau itu yang Tahunya? goreng, bukan, itu pangsit goreng. Pangsit goreng ya? Iya, pangsit goreng. Jadi kita nggak kalah sama Bandung apa? Wah, enak banget, Bu. Ini pangsit gorengnya crispy banget. Baksonya berasa banget. Wah, enak semua. Ini saya akan habiskan sebentar lagi. Tapi saya mau coba ini dulu. Nah, ini. Nah, ini juga enak. Wah. Kalau hujan makan beginian, Bu. Wah. Cocok banget ya. Ini beneran ya, pemirsa ya. Jadi ini sahabat impresi ini rasanya super enak. Kalau ini saya belum tahu. Saya tetap pegang ini ya. Nyaman kabarek kawan? Nggak nyaman kabarek kami. Ya, siap dikoreksi ya. Iya. Ini duriannya nendang banget. Saya tuh mau coba cendolnya dari tadi. Gimana? Kenyal nggak? Jadi cendolnya kita itu ada kacang merahnya juga. Jadi kalau di ini kan hanya Cendolnya pas nih, Bu. Iya. Nggak lembek, nggak terlalu Nggak kenyal. terlalu kenyal. Jadi pas. Ini nggak pakai jatuh warna, Bu. Enggak, Pak. Jadi Ini daun suji dengan pandan. Dengan daun pandan. Sahabat impresi ini natural sekali ya. Ada kacang merahnya, ada gula merahnya. Gula merahnya di bawah. Ini gula merah dari Membalong nggak? Dari Membalong, Pak. Nah, Dari Gunung Riting. membantu UMKM yang lain Iya. untuk ikut berkembang. Gunung Riting ya. Iya. Untuk sahabat impresi tahu bahwa ada sebuah desa di Belitung, Desa Gunung Riting di Kecamatan Membalong. Itu adalah penghasil gula kirik atau gula Jawa. Gula merah, gula aren ya. Jadi kita dari yang kita ambil dari Gunung Riting itu ada kolang kaling, Kolang ketumbar kaling? duduk ya kalau kita di sini, Iya. sama gula merah. Ini kolang kalingnya mana, Bu? Kalau ini di kolang kalingnya dia di es Shanghai, Pak. Oh, ya, es pantas campur. saya dari tadi gali-gali nggak nemu ya. Ini enak banget, Bu. Ya, jadi semuanya ini enak. Tapi pertanyaan saya, dari semua yang enak ini, pernah gagal nggak bikin produk? Pernah, Pak. Pernah ya? Dawatnya yang gagal. Oh, pernah ya, gagal. cendolnya ya. Tahu lembek mungkin? Ya, kadang terlalu lembek, kadang Harus berapa kali usaha? Sekitar 2 minggu kali, Pak. 2 minggu? Iya. Akhirnya Baru menemukan, nemuinnya. oh ini yang paling pas, paling Iya, enak iya, ya? iya. Oke, saya sudah coba sahabat impresi, ini recommended banget. Ini udah di-review sama Impresi TV. Jadi Anda harus datang ke sini makan. Wah, cobain satu persatu dan harganya ini bukan harga sultan. Boleh mereknya Sri Sultan, tapi harganya sangat terjangkau. Sangat pro dengan dompet masyarakat. Ya, jadi Bu Sri, terima kasih. Ini sajiannya menarik sekali dan enak sekali. Iya. Dan sekali lagi saya rekomendasikan ini untuk seluruh Indonesia. Siapa tahu Ibu nanti punya rencana bikin franchise. Insya Allah, Pak. Lagi persiapan? Insya Allah. Bener ya? Iya. Nah, di Indonesia kalau Anda butuh franchise Sri Sultan, boleh hubungin Ibu Sri ya. Oke, sampai jumpa sahabat impresi. Semoga hari ini kita bisa membawa inspirasi buat Anda dan menjadi motivasi bagi seluruh Indonesia untuk terus bergerak menyongsong Indonesia yang lebih cemerlang di suatu hari nanti. Jadi, bagaimana impresi Anda terhadap Sri Sultan? Saya tunggu jawaban Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.